Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana? Udah siap kuliah? Oke, sudah pada sarapan ya? Udah mandi juga? Pada mati tuh videonya pasti belum pada mandi nih. Saya akan share screen tapi coba Brian, mana Brian? Kamu udah join 10 menit yang lalu. Iya. Najmi. Oke. Saya buka dulu filenya. Bentar. Oke, udah terbuka ya. Loh, yang lainnya cuma join aja tuh. Kalau dikasih quiz baru ntar pada bangun. Ya. Oke. Oke, bukti udah siap kuliah ya. 1 menit aja nyalakan videonya. Raja Fatimah senyum tadi. Itu dong, saya senang lihat wajah-wajah yang ceria, tersenyum penuh semangat ya. Ini udah, bukan udah, baru 33 nih. Gitu. Mungkin di antara kalian juga belum saling kenal nih ya. Suka nge-zoom ini nggak, kelas tanpa dosen gitu? Belum ya? Nggak ada yang ngajakin ya? Kalau saya udah live, kalian diem aja di Zoom ini. Ini apa, pakai Zoom-nya ya kan, bisa gitu juga kan? Betul nggak, Cika? Iya, Pak. Oke, ya kalian inilah berkenalan satu sama lain. Si Brian suka ngechat siapa tuh kemarin tuh? Gitu. Itu teman sekelas, Brian. Iya, Pak. Jadi ya. Oke, ya di sini pasti ada beberapa yang teman satu SMA dulunya ya, gitu. Tapi sama yang dari sekolah lain ya berkenalan juga kan? Kan dosennya sama-sama Pak Hendra. Wah, itu pemersatu kalian ya. Oke, hari ini kita akan mengawali kuliah dengan materi baru bab 5. Nggak baru-baru amat karena bab 5 itu penggunaan integral. Jadi masih tentang integral, hanya sisi penggunaannya ya. Oke, kalian bisa off video, saya akan share screen. Sudah tampak ya. Suara saya jelas ya. Saroh, suara saya jelas nggak Saroh? Jelas, Pak. Jelas. Kemarin kenapa kecil? Kemarin nggak pakai headset, Pak. Oh, oke. Itu kalau nggak pakai headset, ya volumenya harus dipastikan ya. Sound ininya, manage sound input atau outputnya harus dilihat tuh volumenya. Oke. Kita sudah habis membahas bab 4 ya. Ini bab 4 tuh dari notasi sigma sampai dengan pengintegralan numerik. Kita udah bahas semuanya. Kalian bisa lihat-lihat lagi. Nah, saya kemarin mengubah urutan ini. Jadi mudah-mudahan kalian nggak bingung kalau baca di buku kok terbalik gitu ya. Ya memang bisa diubah gitu ya. Yang mana yang nomor 1, yang mana yang nomor 2. Kita masuk ke bab 5 ini yang judulnya penggunaan integral, dan untuk hari ini kita akan bahas 2 subbab ini. Yang pertama luas daerah pada bidang,
yang dibatasi oleh beberapa kurva, dan kemudian volume benda putar dan benda dengan penampang tertentu, ya. Nah, di SMA ini sudah nih, volume benda putar ini sudah. Metode cakram atau cincin ini sudah diperkenalkan. Tapi yang benda dengan penampang tertentu itu baru. Nanti kalian lihat apa itu, ya. Metode irisan sejajar untuk menghitung volume benda tersebut, ya. Kita pakai metode itu. Oke, kita mulai dulu dengan luas daerah pada bidang yang dibatasi oleh beberapa kurva. Begitu. Sebelum saya lanjutkan, Cintami perlu merekam nggak? Ini udah di stream sih ya? Terserah, Pak. Wih, kalau terserah ya. Bentar, saya cek streamingnya oke nggak? Ya, jalan ya. Oke. Saya jadikan co-host sebagai backup kalau mau merekam juga. Silahkan, Oke, Cintami. Got it. Oke. Recording in progress. Oke. Luas daerah itu sekali lagi terkait erat tentunya dengan integral, tapi integral itu tidak identik dengan luas daerah, ya. Tidak identik. Maksudnya apa? Kalau kurvanya di atas sumbu X, maka integral itu memang menyatakan luas daerah di bawah kurva itu dan di atas sumbu X gitu, ya. Itu kalau fungsinya bernilai tak negatif, artinya positif atau 0 gitu, ya. Nah, tapi kalau fungsinya bernilai tak positif, maka luas daerah yang terletak di atas, sekarang di atas, ya. Kalau tadi di bawah, ya. Sekarang di atas kurva dan di bawah sumbu X. Jadi terbalik. Sama dengan, nah ini ada minusnya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Nanti di slide berikutnya ada gambar atau ilustrasinya. Tapi saya kira kalian harus mencatat ini baik-baik. Jangan sampai bingung di tengah jalan nanti. Nah, secara umum, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, nanti ada gambarnya, dan sumbu X sendiri adalah integral ini. Jadi, perhatikan ada tanda nilai mutlak di dalam integral tersebut. Nah, ini yang dimaksud. Jadi, lupakan dulu naskah soalnya, Anda lihat gambarnya. Jadi, kalau sebagian grafik fungsi f itu berada di bawah sumbu X, maka yang di bawah itu kalau dihitung integralnya ya akan negatif. Nah, dengan mengambil nilai mutlaknya, maka sebetulnya yang terjadi yang di bawah sumbu X itu dicerminkan terhadap sumbu X. Ya. Jadi kalau soalnya sekarang berbunyi seperti ini, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 1, itu yang gambarnya ini. Jadi ini Y sama dengan X kuadrat min 1. Garis X sama dengan min 2, ini min 2. Dan garis X sama dengan 2, jadi garis itu garis-garis vertikal. Dan sumbu X. Jadi yang dimaksud adalah luas daerah yang diarsir ini. Nah, kalau kita hitung nilai mutlak Fx,
maka grafiknya itu tadi yang di bawah tuh dicerminkan. Dicerminkan menjadi secara keseluruhan ini Y sama dengan nilai mutlak X kuadrat min 1 gitu ya. Jadi ya tentunya yang di atas tetap ya, yang di atas ya tetap, yang di atas ini ya tetap. Tapi yang di bawah sumbu X dicerminkan. Maka luas daerah atau integral di bawah kurva Y sama dengan nilai mutlak X itu khususnya yang ini tadi menjadi yang diarsir dengan warna hijau. Sama kan? Gitu ya. Jadi yang di bawah sumbu X dengan di atas sumbu X sama. Ya kalau sama buat apa? Tadi kalau tidak diambil nilai mutlaknya, yang di bawah akan sama besarnya tapi tandanya minus gitu ya. Kalau kita melihat gambarnya besarnya sama tapi kalau dihitung tuh itu akan jadi minus. Nah, sementara luas kan nggak nggak boleh minus, jadi harus plus semua gitu ya. Jadi yang di bawah tuh dicerminkan dulu ibaratnya gitu. Jelas ya ini ya? Jelas. Jelas ya? Oke, kalian pinter semua sih ya, jadi jelas. Padahal saya berharap juga ada pertanyaan kadang-kadang ya. Oke, tapi ini kalau jelas ya, tentunya saya happy juga. Nah, menggambar ini penting ya, gambar terlebih dahulu ini penting karena tadi tanpa itu kita tidak tahu mana yang harus dicerminkan. Ya memang dengan mengambil nilai mutlak kita sikat aja gitu ya. Fungsinya apapun ya nilai mutlakan dulu, tapi kan sama aja juga ya nggak sama aja juga bohong sih, tapi tetap aja akan ada masalah di mana titik potongnya gitu ya, gitu. Jadi ini titik potong ini perlu dicari juga gitu ya. Jadi di mana F bernilai negatif sebetulnya, karena pada perhitungan kita ingin membuka juga nilai mutlaknya gitu ya. Nah, jadi ketika kita tahu titik potongnya itu tadi, jadi titik potongnya tadi dengan sumbu X ya, itu X kuadrat min 1 sama dengan 0. Dan ini kita dapatkan di sini X sama dengan plus minus 1. Makanya kemudian kita dapatkan integral yang di tengah ini yang kita balik nih. Ya. Jadi rumusnya memang nilai mutlak, tapi dalam perhitungannya tetap kita harus membuka nilai mutlak itu, khususnya untuk bagian yang negatif, kita cerminkan tadi ya, jadi kita kalikan dengan min 1 pada dasarnya gitu. Jelas ini, Brian? Jelas, Pak. Gambarnya tadi masih kebayangkan. Jadi dari min 2 sampai 2 itu kita pecah jadi 3 integral. Nah, bisa juga kita memanfaatkan sifat fungsi genap. Jadi yang min 2 sampai min 1 sama aja dengan 1 sampai 2 gitu ya. Dan dari min 1 sampai 1 sama dengan dari 0 sampai 1 dikali 2 gitu ya. Jadi ini kali 2 semua. Dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1 tambah dari 1 sampai 2. Oke, selanjutnya sih saya kira hitung-hitungan aja. Ya, dicek. Ada pertanyaan nggak? Ini baru contoh pertama ini yang sederhana. Oke,
Cukup jelas ya. Nah, berikutnya kita beranjak ke luas daerah di antara dua kurva. Jadi katakan kita punya fungsi fx dan fungsi gx pada suatu interval, dan sebagai kasus pertama, misalkan fx lebih besar daripada atau sama dengan gx. Dan kita ingin menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx dan y sama dengan gx serta garis x sama dengan a dan garis x sama dengan b. Nanti ada gambarnya sih di halaman berikutnya, cuman mungkin sekarang juga perlu ya. Sebagai ilustrasi, kita punya, sebentar, oke ini warna hijau nggak apa-apa, saya lanjutkan. Garis X sama dengan A, bayangkan ini X sama dengan A, X sama dengan B, lalu Y sama dengan Fx yang di atas, dan Y sama dengan Gx yang di bawah gitu ya. Maka yang ditanyakan tuh luas daerah yang mana? Nggak kelihatan. Ya, luas daerah ini nih. Gitu. Nah, ingat bagaimana kita mendefinisikan integral. Jadi pada dasarnya interval AB itu kita bagi-bagi gitu ya. Menjadi selang-selang kecil. Nah, untuk salah satu selang saja, misalnya ini xi-1, xi gitu ya. Kita punya potongan itu. Nah, potongan ini itu kita taksir lebar potongan itu jelas delta xi. Tapi bentuknya kita nggak tahu seperti apa. Hanya kita taksir dengan persegi tinggi gitu ya. Kita taksir dengan persegi tinggi. Ambil riman kanan, salah satu aja, mau riman kanan, mau riman kiri, mau riman tengah, mau riman sembarang boleh. Tapi ini sebagai taksiran aja, kita pakai riman kanan ya fxi min gxi. Itu sebagai tingginya. Jadi tinggi kali alas gitu ya. Tinggi kali alas. Ini tinggi, ini alas. Oke. Ini adalah luas irisan tersebut ditaksir ya. Nah, bila kita jumlahkan dan ambil limitnya, maka luas daerah yang dimaksud. Nah, jadi ambil limitnya tadi, itu artinya, ya, ambil limitnya ini, artinya sigma, kalau jumlahkan kan sigma, ini sigma, diambil limitnya jadi integral. Dan dari bentuk itu kita dapatkan bentuk integralnya ya. Jadi bentuk integralnya kita peroleh. Nah, saya tampilkan di sini gambar luas irisan, lalu kalimat-kalimat jumlahkan dan ambil limitnya. Ini maksudnya supaya kalian tidak menghafal rumus, ya. Yang kalian perlu ingat adalah prosesnya, jangan hafal rumus, karena situasinya bisa beragam ya. Kalau menghafal rumus bahaya juga. Pertama, bisa jadi tidak ingat. Kedua, kalaupun Anda tahu sebuah rumus, bisa jadi tidak tepat gitu ya. Jadi salah pakai rumusnya nanti. Ini saya zoom dan saya ingatkan sekali lagi, apa yang terjadi di sini adalah, sebentar saya pilih warna.
Mungkin ini X sama dengan A, ini X sama dengan B. Jadi apa yang terjadi di sini, ini X min 1, ini XI, ada 3 langkah ya. Jadi setelah gambar gak harus bagus ya, kemudian tambah ini. Proses ini, iris, taksir. Jadi iris tuh ya kalian dapat gambar ini ya, gambar ini itu iris. Taksir kalian dapat. Jadi ini yang pertama, taksir dapat sigma, bukan sigma ya, luas irisan itu, integralkan kalian dapat bentuk integralnya, bukan rumus, maaf tadi saya mau nyebut rumus, dapat bentuk integralnya. Ya, gambar itu langkah 0 lah ya. Jadi ya langkah 0 ini dapat gambar. Oke, jadi bukan menghafalkan rumusnya, tapi menghafalkan prosesnya. Gambar, iris, taksir, integralkan. Nah, nanti proses ini sama dengan pada penggunaan yang lainnya. Misalnya untuk menghitung volume, nanti ada lagi untuk menghitung kerja yang dilakukan dalam mungkin memompa air begitu ya. Kemudian juga penggunaan dalam menentukan massa dan momen serta pusat massa suatu keping begitu. Prosesnya semua sama. Gambar, iris, taksir, integralkan. Ya. Jadi itu yang kalian ingat. Fungsinya, bentuk integralnya dan lain-lain itu akan kalian dapatkan kalau kalian ikuti proses ini. Oke? Ini contoh. Tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Oke, gambar. Gambarnya ini, ya, ini gambar. Luas irisan ini irisannya, jadi gambarnya dilengkapi dengan irisan. Oke, ini taksirannya. Dari mana itu? Gambarnya dilengkapi. Ini Y sama dengan X, yang di bawah Y sama dengan X kuadrat. Kalian tahu Y sama dengan X berada di atas Y sama dengan X kuadrat untuk X di antara. Nah, ini titik potongnya dicari sebetulnya. Oke, titik potong itu ya bagian dari gambar lah ya, dianggap bagian dari gambar ya. Gambarnya dilengkapi dengan titik potong. Untuk contoh ini titik potongnya sama dengan 1 ya. Oke? Betul, titik potongnya 0 dan 1, maaf, bukan 1 aja. Ya, titik potong. Tentunya diperoleh dari X sama dengan X kuadrat ya, persamaan itu. Solusinya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Oke, saya salah tadi, taksir itu bukan 3 dong ya. Dua ya. Nah, berikutnya, dapat yang ketiga, integralkan gitu ya. Jadi yang 0, 1, 2, 3 ini proses pengintegralan tadi ya. Jadi 0 gambar, 1 iris, 2 taksir gitu ya, 3 integralkan. Integralnya oke, X min X kuadrat tidak
susah. Jadi anti turunannya kalian tahu, masukkan batas-batasnya, hitung dengan teliti. Setengah min sepertiga, jawabannya sama dengan 1/6. Begitu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, kamu belum ada, Brian. Siapa tahu Saroh mau bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Diplomatis sekali ya, belum. Bukan tidak. Kalau belum tuh nanti akan ada loh. Saya tunggu ya, Brian, Saroh. Oke, kalian coba nomor 1. Dicoba nomor 1. Lalu nomor 3 deh ya, 2 nomor itu. Oke, 2 nomor perlu berapa menit? 4 menit. Hehe, kalau bisa 4 menit. Saya lanjutkan sarapan pagi. Nah, ini ada petunjuk ya. Bila dianggap lebih memudahkan, iris daerahnya secara horizontal ini boleh juga. Jadi nggak ada rumus karena tadi setelah menggambar kalian mengiris. Tapi gambarnya kok gitu? Ini enaknya diiris secara horizontal gitu. Ya boleh. Nanti naksirnya gimana? Ya sama aja. Naksirnya ya dianggap persegi panjang. Mungkin persegi panjangnya betul-betul memanjang, bukan menjulang tinggi gitu ya. Bisa jadi. Jadi kalau irisannya secara horizontal, tentunya lebar selangnya delta Y barangkali gitu ya. Jadi yang dibagi bukan selang AB, tapi selang daerah nilainya, range-nya. Bisa jadi. Boleh ya. Kalau Anda bilang tadi belum dibahas, saya udah bahas kok gambar iris taksir integralkan tuh untuk berbagai kasus. Ya, contohnya memang baru 1 atau 2 itu saja gitu ya. Satu menit lagi.
Oke, saya nanya siapa ya? Saroh ya, saya udah tadi mau nanya Saroh. Saroh yang soal pertama, Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Kata kuncinya di sini daerah tertutup ya. Jadi kita coba gambar Y sama dengan apa tadi? X kuadrat dan akar X. Ada di mana gambarnya, Saroh? Ada di kuadran? Maksudnya 1, Pak. kuadran 1. Y sama dengan X kuadrat itu parabola. Ada di kuadran 2-nya juga, tapi Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X hanya ada di kuadran 1 ya. Gitu. Jadi ini Y sama dengan akar X. Ini Y sama dengan X kuadrat. Titik potongnya apa, Saroh? Kalau yang di kiri jelas 0. Kalau yang di kanan? 1 bukan, Pak. Jangan pakai ragu-ragu gitu. 1. Saroh selesaikan persamaannya nggak? Suara Saroh yang pelan sekarang, bukan suara saya. Ya, titik potongnya betul 0 dan 1 ya. Ini kalian titik potong tuh kan menyelesaikan X kuadrat sama dengan akar X. Diapakan ini? Ya, dikuadratkan Saya lagi. dikuadratkan, Pak. X pangkat 4 sama dengan X. Lalu pindahkan ke ruas kiri semua kan? Iya, Pak. Itu. Dan ini difaktorkan X pangkat 3. Ini dapatnya ya X sama dengan 0 atau 1 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini baru gambar. Langkah berikutnya apa, Saroh? Luas irisan, Pak. Luas irisan. Nah, irisannya cukup gambar 1 aja. Iya. Ya, cukup gambar 1. Anggap dia persegi panjang yang menjulang tinggi ya. Lalu Iya, coba taksir luas itu. Nah, jadi udah iris tuh. Kemudian taksir. Taksirnya luas L ini sama dengan apa? Kurang lebih. X kuadrat I dikurangi akar XI. Tuh. I. Mana yang di atas, mana yang di bawah? Oh iya, Pak. Akar X. Akar X. Iya. I dikurangi XI kuadrat. Jangan kebalik. Iya, Nah, Pak. ini saya ceritakan secara lisan aja ya. Banyak di antara kalian tuh gambarnya nggak teliti, ataupun kalau udah gambar, nggak memperhatikan mana yang di atas, mana yang di bawah. Lalu kalian hitung aja selisihnya. Kalau ngafal rumus tuh kayak gitu juga tuh sering. Hitung aja selisihnya. Setelah dihitung, terakhir dapat negatif. Lalu kalian bikin kalimat ajaib. Karena luas selalu positif, maka diambil nilai mutlaknya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi dari awal harus benar. Ya, nggak bisa setelah dapat negatif, lalu di ujung kalikan -1. Gitu kan, supaya jadi positif. Itu namanya solusi kepepet ya. Nah, setelah taksir, integralkan. Jadi di sini L sama dengan integral dari 0 sampai 1. Integral dari 0 sampai 1. Akar X dikurangi X kuadrat. Gitu ya. Dx. Dx. Tadi tuh
Em, ya, tadi itu I-nya kita nggak perlu perjelas sih. Dengan gambar yang lengkap, batasnya tuh dari 0 sampai 1 ya. Kalau dilanjutkan hitung-hitungannya, Saro, 2/3 X pangkat 3/2 mhm, dikurangi X X pangkat 3/3 dari 0 sampai dari 0 1. sampai 1. Masukkan batasnya 2/3 dikurangi 1/3 dikurangi 0. sama dengan 1/3 ya. 1/3. Oke, bagus, Saro. Seperti itu ya, teman-teman semua. Ada yang berbeda jawabannya? Enggak ya, sama semua ya. Brian? Sama, Pak. Oke, saya cek lagi. Cika dapat nggak jawabannya? Tadi belum beres ngitung, Pak, tapi pasti beresin sama hasilnya. Oke, pas diberesin nggak sambil lihat ini ya. Oke, nomor 3 sekarang. Nomor 3 apa tadi? Waduh, kita intip lagi nomor 3 ya soalnya. Y sama dengan akar X, Y sama dengan X min 2, dan X sama dengan 0. Y sama dengan akar X, Y sama dengan X min 2, dan X sama dengan 0. Ini batas-batasnya nih. Sekarang gambarnya seperti apa? Saya akan share whiteboard dan saya akan minta salah seorang di antara kalian menggambar grafiknya, oke? Kalau whiteboard nanti kalian bisa ikut nimbrung kan? Iya, bisa, Pak, kalau ada link. Oke. Saya stop sharing ini. Brian, kamu aja deh. Nah, coba gambarnya mana, Brian? Silahkan, annotate. Oke, warna ungu. Oke, gak apa-apa. Aduh, sumbu X-nya agak di tengah deh. Nanti kan ada bagian yang di bawahnya, kurang ke bawah nanti. Oke. Y sama dengan akar X. Ayo, akar X kan udah tahu. Bentar, Pak, annotate saya hilang. Annotate lagi. Oh, udah. Kok nggak keluar-keluar? Oke, Y sama dengan akar X. Y sama dengan X min 2. Oke, bagus. Ngasih keterangan. Oke. X sama dengan 0. Oke. Daerahnya yang mana jadinya? Arsir beberapa garis arsiran aja. Titik potong. Oke. Diikut sertakan. Masa 1 X-nya? 1/4, Pak, harus. Iya, yang di kanan itu masa 1. Titik potongnya aja, maksudnya
Yang memotong sumbu X tuh garis X samanan min 2 itu udah 2 tuh. Iya, Pak. Berarti itu berapa? Bukan 1 dong. Bukan, Pak. Salah hitung. Kan 1 sama 4 kata kamu. Sebetulnya titik potongnya cuma 1 kok. Si 4. Iya, si 4 pakai si ya. Si 4 itu. Nah, terus daerahnya gimana? Yang mana? Oke, bagus. Si Brian nih pinter, emang nggak kejebak nih. Oke, udah stop Brian. Teman-teman, saya mau perjelas nih. Ya, eh, sekarang saya bisa nulis juga. Bisa ya. Oke, saya mau pakai warna biru. Jadi, titik potong tadi, akar X sama dengan X min 2. Diapakan Brian kamu dapat 1 dan 4 itu? Saya kuadrat, Pak. Kuadratkan. Hati-hati sebetulnya kuadratkan. X kuadrat sama dengan X kuadrat min 4X plus Yang 4. kiri X, Pak. Iya, yang kiri X. Duh, si Hendra ini gimana? Saya kalau udah menghapus, ini nggak ada ini. X aja ya. Aduh, kalau udah menghapus tuh suka nggak bisa balik lagi ke pen. Aneh deh. Tuh kan. Balik lagi ke pen tuh gimana ya? Suka gitu juga saya. Jadi kadang-kadang saya apa namanya? Kalau gitu berikutnya tuh nggak bisa, saya nggak bisa nulis lagi. Aneh. Bukan aneh sih. Ini. Oke. Jadi ini X kuadrat berapa? Min 5X ya. Plus 4 sama dengan 0. Nah, kamu dapat X min 1, X min 4 sama dengan 0. Perhatikan di sini, ini X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Tapi yang ini tuh tidak memenuhi. Kenapa? Di sini kan X pastinya lebih besar sama dengan 2 dong. Kalau X lebih kecil daripada 2, X min 2 kan negatif. Akar X kan nggak boleh negatif kan? Iya, Pak. Nah, jadi ini oke ini gitu ya. Yang X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 1 tuh nggak ada. Di gambarnya juga nggak kelihatan ada kok. Ini titik potong ini kan 2. Ya. Jadi si Y sama dengan akar X tuh ini. Y sama dengan X min 2 yang ini. Ya. Di titik potongnya yang jelas yang X sama dengan 1 tuh nggak ada kok. Nah, ada kalau kalian buat Y sama dengan ini. Tapi kan ini Y sama dengan minus akar X yang di bawah. Nah, itu X sama dengan 1 tuh yang berpotongan dengan Y sama dengan minus akar X. Tapi yang itu tuh nggak ada. Saya hapus lagi, nggak ada ini. Jadi gambar harus hati-hati. Langkah 0 itu gambar dengan tepat. Lalu Y sama dengan Y sama dengan X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0 garis vertikal ya. Jadi daerahnya jelas. Daerahnya jelas yang daerahnya jelas yang ini ya. Jangan salah. Ayo, yang sama daerahnya ini siapa? Graito? Sama, Pak. Setelah lihat atau sebelum?
Sebelum, Pak. Oke, sip. Emang kalian pinter-pinter kok ya. Nah, kalau dilanjutkan hitung-hitungannya, Brian, kita buat irisannya. Irisannya, luas taksirannya berapa itu? Apa, bukan berapa. Brian, Eh, habis dapat hasilnya 32/3. Jangan hasilnya. Loh, apa yang terjadi saya? Oh, ya ampun. Sebentar, Brian. Dari tadi tuh, what did I do? Where is my whiteboard? Oke. Nah, untung masih ada, Brian. Delta LI sama dengan kurang lebih. Ini harus lengkap, Brian. Kali delta XI. Apa dalam kurungnya itu? Yang akar X kurang X min 2, berarti akar X min X plus 2. Pakai I gitu ya. I, XI, ya. Gitu. Nah, jadi luasnya dari 0 sampai 4. 4. Integrannya akar X min X plus 2 dx. Dan ini kalau dihitung 2/3 X pangkat 3/2 dikurangi X kuadrat per 2 tambah 2X. Oke, saya serahkan detailnya, tapi jawaban akhirnya apa, Brian, tadi? 32/3. 32/3, jangan 32 ngomong tuh ya. 32/3. Kalau 32/3 tuh gini, Brian. Saya yang betul 32/3 atau 32/3? 32/3. Oke, siapa tahu 32/3. Saya belum ngitung soalnya. Jadi 32/3 ya. Oke. Gimana? Ray, dapat jawaban 32/3 juga? Saya dapatnya 16/3. Ah, tuh. 16/3 kamu. Iya, Berapa? saya juga, Pak. Saya juga 16/3, Pak. 3. Si Brian nih nggak teliti. Saya Hairunisa. Brian, kamu salah di mana? Bentar, Pak, saya coba hitung lagi. Kok salah? 16/3. Jessica? Sama kayak yang lain, Pak. 2/3. 4 pangkat 3/2 itu berapa? 4 kali 2 kali 8 dikurangi 16/2 dikurangi 8 ditambah 8. Apa? Coret. 16/3. Saya bikin yang 8 pertama itu jadi 16, Pak. Ah, kamu mah. Belum ada pertanyaan pas ngitung teliti. Oke, konsep jelas, kamu paham, tapi penghitungan harus teliti ya. Oke? Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan. Saya stop whiteboard ini. Saya kembali ke PowerPoint. Tapi saya beri kesempatan pada kalian untuk bertanya karena itu akhir subbab 4.1. Konsep luas daerah ya. Oke? Tadi udah dikerjakan, saya salin gambarnya saja di sini.
Oke, kita lanjutkan dengan volume benda putar dan benda dengan penampang tertentu. Oh ya, saya akan mengakhiri kuliah ini 8.30 ya. Pagi ini ada kegiatan mendadak pukul 8.30. Jadi 90 menit saya kira cukup untuk materi awal bab 5 ini. Volume benda putar dan benda dengan penampang tertentu. Di sini kalian nanti akan berkenalan dengan metode baru, metode irisan sejajar. Kalau metode cakram atau cincin, saya pikir kalian pernah pakai di SMA. Nanti kita lihat. Jadi yang kita hadapi sekarang adalah benda 3 dimensi. Nah, benda putar yang pertama ini adalah benda pejal seperti bola, tabung lingkaran, kerucut. Itu semua benda putar itu. Yang warna hijau ini kalau diputar biasanya notasinya seperti itu. Terhadap sumbu, itu suatu sumbu, maka akan diperoleh tabung. Kalau ini diputar terhadap sumbu yang berimpit dengan sisi tegaknya, maka diperoleh kerucut. Yang di sebelah kiri bola udah jelas lah ya. Itu benda putar. Nah, tapi yang diputar nih bisa macam-macam gitu ya. Nah, untuk menghitung volume benda putar, ada metode cakram atau cincin. Yang saya jelaskan langsung dengan contoh. Ya. Misalkan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat, diputar mengelilingi sumbu X. Dan kita ingin menghitung volume benda putar yang terbentuk. Seperti tadi, gambar, iris, taksir. Ya, jadi setelah gambar, iris, taksir, kita peroleh taksiran ini. Oke, semakin ke sini semakin advance, semakin rumit ya. Gambarnya ada di pojok kanan bawah sebelum kita hitung volumenya. Saya jelaskan terlebih dahulu proses mengiris dan taksir. Khususnya taksir, kalau gambar dan irisnya udah jelas. Yang lurus ini tentu Y sama dengan koak. Y sama dengan X. Yang melengkung ini Y sama dengan X kuadrat, udah jelas ya. Jadi yang mana di atas, yang mana di bawah kita tahu. Titik potong ini adalah 1,1 ya, jadi X-nya sama dengan 1. Dan yang di sini tentu 0,0. Oke, itu kita tahu. Nah, bendanya diputar mengelilingi apa? Mengelilingi sumbu X. Waduh, sumbu X-nya udah agak di bawah. Saya gambarnya separuh aja. Jadi, bayangkan irisan ini sendiri yang diputar. Jadi dia diputar mengelilingi sumbu X. Maka akan diperoleh seperti cincin. Ya, cuman ini gambarnya mohon maaf nih nggak lengkap nih. Tapi kebayang lah ya. Si keping cincin ini itu yang di arsir gelap itu tepinya ya. Jadi ini pun ya, jadi ini ada, ini supaya kelihatan 3 dimensinya aja sih gitu ya. Jadi itu si ini adalah penampangnya ya, gitu. Kebayang? Itu nggak lengkap ke bawah ya. Tapi kebayang bendanya seperti cincin, tapi cincinnya gepeng gitu ya. Oke, sekarang berapa volumenya? Nah, volumenya tentu luas permukaan. Permukaannya yang kuning itu. Yang kuning itu luas
lingkaran luar dikurangi lingkaran dalam. Maka kita dapat ini. Pi jari-jari besar itu X ya. Jadi jari-jarinya X. Sebentar. Ya, yang ini jari-jarinya XI. Jadi yang R1 ini jari-jarinya XI. Kalau ini kan koordinatnya XI ya. Absisnya XI. Di sini XI. Nah, yang jari-jari pendek itu akar XI kan? Betul, Brian? Halo? Iya, Pak. Kamu ditanya terus capek ya? Oke. Oke, ganti yang lain. Jadi jari-jari besar R1 sama dengan XI. Jari-jari kecil R2 sama dengan akar XI. Nah, jadi lingkaran luar dikurangi lingkaran dalam. Luas daerah lingkaran besar dikurangi luas daerah lingkaran kecil. Kali lebar. Nah, lebar itu tebalnya di sini. Ya. Jadi ini tebalnya nih. Tebalnya sama dengan delta XI. Betul? Iya, Pak. Gitu. Maka dapat itu. Nah, jadi yang penting tuh dapat ini nih. Kalau kita ujian essay, ujiannya luring, dapat delta VI ini udah 50%. Ya, sudah 50%. Mungkin 60% bahkan. Kalau sisanya tinggal ngitung itu. Itu 50% atau bahkan 40% saja. Jadi sekali lagi, integral ini bukan dihafal. Karena kalau dihafal, 1 bisa terbalik, 2 bisa sebagian ada yang min, ada yang plus, bisa saling menghapuskan, jadi 0, kalian bingung sendiri nanti gitu ya. Kalau titik potongnya ada di tengah-tengah gitu ya, daerahnya ada terdiri atas 2 bagian gitu, seperti pita gitu. Kalau hitung-hitungannya tadi nggak terlalu sulit ya. Untuk soal-soal ini integralnya tidak akan rumit-rumit amat. Tapi bentuk integralnya itu kalian dapatkan dengan betul, maka kalian udah separuh jalan gitu ya. Dan sisanya perhitungan yang tidak terlalu sulit. Ada pertanyaan? Oke, itu metode cakram atau cincin. Nah, tadi iris secara horizontal. Apakah ada yang kita iris secara horizontal? Ini contohnya. Ya, lagi-lagi saya tidak hafal. Saya seumur saya hafalan udah pada lupa semua ya. Tapi proses saya ingat gitu ya. Tentukan volume benda putar yang terbentuk bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y9X dan Y9X kuadrat. Yang tadi juga, tapi sekarang diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, irislah secara mendatar atau horizontal, taksir volumenya dan integralkan. Oke, ini yang terjadi. Ketika kita iris, lalu irisnya secara horizontal, lalu kita putar dia. Saya gambar dulu ketika diputar, nanti ini akan ketemu seperti ini. Ya. Gitu. Ya, gambar saya nggak mulus-mulus amat, tapi ada sebagian yang mungkin nggak kelihatan. Saya salah tadi. Ini saya hapus.
Jadi yang ini akan berputar juga. Nah, gitu. Ini saya gelapin. Ini saya gelapkan. Nah, gitu. Ya. Biar gambarnya biar rada kebayang lah gitu ya. Jadi ini permukaannya nih. Oke? Gambarnya jelek tapi jelas ya. Ya, jelas, Pak. Kebayang 3 dimensinya? Kebayang. Ya, oke. Titik potongnya masih sama yang tadi. Jadi ketika kita iris secara horizontal, maaf kok kuning gitu. Masih kuning. Ketika kita iris secara horizontal, maka yang kita bagi itu Y-nya. Jadi Y-nya kan titik ini kan 1,1. Jadi ini tebalnya berapa? Ini ordinatnya YI. Jadi tebalnya delta YI. Gitu tebalnya. Oke? Nah, kalau tebalnya delta YI, luas penampang cincin ini berapa? Oke. R1 berapa? Ini R1 yang besar. R2 yang segitu tuh. Ya, R2 yang segini, R1 yang segitu. Yang sebesar itu. Berapa tuh R1-nya? Dalam Y. Y bukan, Pak. Itu persamaannya Y sama dengan X kuadrat. Akar Y. Yang Y itu yang ini dong, yang R2. Iya, Pak, yang R2 Y, yang R1 akar Y. Yang R1 akar Y. Jadi R1 itu XI. XI itu sama dengan akar YI. Jelas? Kalau R2 sama dengan XI juga dan sama dengan YI gitu ya. X yang terkait dengan YI gitu ya maksudnya. Saya XI-nya saya hapus supaya tidak membingungkan. Saya langsung tulis akar YI. Jadi ini absisnya yang berhubungan, yang berkaitan dengan ordinat YI gitu ya. Oke, kalau begitu, saya udah ngitung belum ya. Jadi delta VI ini Pi kali akar YI dikuadratkan dikurangi R2-nya YI ya. YI dikuadratkan dikali delta YI. Jelas? Dan karena itu V sama dengan Pi integral. Nah, Y-nya dari 0 sampai 1 juga. Dalam kurung Y dikurangi Y kuadrat. Kalau dihitung ini dituntaskan Pi kali Y kuadrat per 2 dikurangi Y pangkat 3 per 3. Dari 0 sampai 1. Jadi Pi kali setengah min sepertiga. Sama dengan berapa ya? 1/6. Jadi Pi per 6. Biasanya kita tuliskan satuan volume. Kenapa? Ada yang salah? Halo?
Saya mundur satu slide. Saya mau membandingkan dengan volume yang sebelumnya. Ini pi per 6. Kalau yang sebelumnya ini 2 pi per 15. Mana yang lebih besar? 2 pi per 15 atau pi per 6? Pi per 6. Pi per 6, Pak. Pi per 6. Pi per 6 itu kan 2 pi per 12. Penyebutnya 12. Kalau tadi 15. Wajar nggak ini lebih besar? Kan daerahnya yang diputar itu juga. Hanya yang ini diputarnya terhadap sumbu Y. Kok jadi lebih besar ya? Ada yang bisa menjelaskan? Jari-jari atau radius putarannya secara umum lebih besar, ya. Jarak terhadap sumbu putarnya lebih besar dibandingkan kalau kita putar terhadap sumbu X. Yang terhadap sumbu X tadi, jari-jari putarnya lebih kecil. Ibaratnya hasilnya tuh seperti jadi mangkuk gitu ya. Mangkuknya ini lebih besar, ya. Halo, Hanina. Betul nggak, Hanina? Iya, Pak. Betul nggak yang saya Iya. katakan? Paham nggak yang saya katakan? Agak lumayan, Pak, tapi ya sedang Itu dipahami, Pak. kalau diputar, kalau saya lengkapi gambarnya, benda yang dihasilkan tuh berupa seperti pot atau seperti mangkuk. Kebayang nggak, Hanina, mangkuknya? Oh, mangkuknya kayak tabung Iya, ini mangkuk. kan kalau Oh, iya. digambar, balik lagi. Ini kalau digambar kan ya kan gitu, Hanina, selengkapnya. Ya, kebayang Oh ya? iya, sekarang kebayang, Pak. Oke, 3 dimensi Ada atau apa. Mangkuknya ini lebih lebar daripada yang tadi, yang terhadap sumbu X. Kalau yang terhadap sumbu X, permukaan luarnya lurus, di dalamnya cembung ya. Kalau ini, iya benar, Pak. yang lain kebayang nggak sih? Nisrina kebayang nggak? Bayang, Pak. Oke, nanti dibuat ya potnya atau mangkuknya ya di rumah pakai keramik. Oke, teman-teman, ini waktu berjalan terus. Benda dengan penampang tertentu sekarang ya, untuk benda putar cukup ya. Benda dengan penampang tertentu ini menarik juga. Menghitung volumenya, nggak ada rumus ini. Brian, Nisrina, Hanina, Marcel ya, nggak ada rumus. Tapi ingat prosesnya apa tadi? Gambar, iris, taksir, integralkan. Nah, ini gambar dan irisannya udah saya kasih. Ya. Irisannya ini tipis-tipis. Sebetulnya kalau agak dibuat ada tebalnya dikit gitu ya. Ada tebalnya dikit. Nah, ada tebalnya dikit ya. Oke, kebayang ya. Jadi ini irisannya nih. Nah, bukan bergerigi, tapi itu maksudnya tebal. Cuman mewarnai di laptop susah. Jadi saya buat seperti itu. Nah, di piramida itu bukan benda putar jelas, tapi ia mempunyai penampang mendatar yang sama, berbentuk persegi terus gitu ya. Dipotong di sebelah sini juga persegi, tapi ini kok kayak trapesium ya kan, 3 dimensi ya, jadi menghadap ke depan gitu ya. Alasnya sendiri persegi gitu ya. Oke. Volumenya dapat dihitung dengan mengiris piramida tersebut secara mendatar dan menaksir volume tiap irisannya lalu mengintegralkannya. Pak, saya udah tahu rumus volume piramida. Ya, tapi kalian tahu nggak rumus itu dapat dari mana? Ya, tentu saja bukan dari integral.
Atau kalian pernah membuktikan nggak rumus itu gitu ya? Kan rumusnya kayak turun dari langit sejak SD itu ya. Gitu. Nah, detailnya diberikan pada halaman berikut. Bila panjang sisi alas S, jadi ini S. Maaf. Ya, ini S besar. Dan tingginya adalah T besar. Maka volume irisan mendatar pada ketinggian T, oke, ketinggian T, ini arah positifnya ke bawah deh ya, yang atasnya min gitu ya. Paham maksudnya ya? Jadi nolnya di atas ya, nolnya di atas. Kadang gitu, kita kadang memilih orientasi positif atau negatifnya yang memudahkan kita. Jadi nolnya di atas, arah positifnya ke bawah ya. Oke. Jadi pada ketinggian T sama ini T besar. Ya, saya berhentinya di titik itu ya, titik pusatnya. Oke, gambarnya jelas? Nah, pada ketinggian T, kita punya delta V itu seperti itu. Kenapa? Karena pada saat itu sisinya, yang ini, sisinya itu S kecil. S kecil itu sama dengan S besar kali T kecil per T besar. Ini S kecil. Ini pakai kesebangunan aja. Kesebangunan bangun datar ya. Coba cek kalau T sama dengan 0, S kecil sama dengan 0. Kalau T-nya sama dengan T besar, S kecil sama dengan S besar. Jadi cocok ya. Kalau dua titik udah cocok, rumus itu udah betul. Ya. Gitu. Nah, jadi sisi kuadrat ini dikali tebal. Betul? Tadi gambarnya ada tebalnya ya. Ada tebalnya tadi. Ada tebalnya nih. Itu ada tebalnya. Jadi volume piramida tersebut sama dengan tuh, luas alas kali tinggi per 3. Memang itu udah tahu Pak saya gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Saya cuma mau memberi tahu bagaimana metode irisan sejajar ini diterapkan. Jadi bukan mau memberitahu volume piramidanya, tapi mau memberitahu metode irisan sejajar ini, ya, pada sesuatu yang sudah kita kenal yaitu piramida. Nah, tentu contoh soalnya bukan piramida dan di kuis atau ujian nanti tentu bukan piramida, tapi sesuatu yang lebih menantang. Jadi kalian akan ditanya misalnya contoh soal seperti ini. Alas sebuah benda berbentuk setengah lingkaran berjari-jari 1. Ya. Suka ada yang protes guru, ini mungkin saya harus selipkan daerah ya. Daerah setengah lingkaran berjari-jari 1. Misalkan penampang benda tersebut yang tegak lurus terhadap sisi setengah lingkaran yang merupakan diameter, jadi sisi daerah setengah lingkaran tadi, yang merupakan diameter, berbentuk persegi. Tentukan volume benda tersebut. Nah, loh, gitu. Apa ini? Saya tidak atau belum membuat gambar, saya akan gambarkan untuk kalian. Tapi kalian coba mikir.
juga ya. Saya buat daerah setengah lingkaran. Oke. Eh, karena bendanya 3 dimensi, saya buat seolah-olah ini lantai atau ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Setengah lingkaran berjari-jari satu. Mudahnya saya ambil yang positif aja, ini. Jadi si alasnya ini tidur nih di lantai gitu ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Aulia oke? Masih ngikuti? Oke. Oke, Pak. Nah, sekarang penampang benda tersebut yang tegak lurus terhadap sisi daerah setengah lingkaran. Jadi yang merupakan diameter berbentuk persegi. Jadi ini sisi yang dimaksud tegak lurus terhadap itu. Jadi tegak lurus terhadap sumbu X itu bayangkan kalau saya punya garis tegak lurus tuh seperti ini nih, tegak lurus gitu ya. Kebayang? Sesuatu yang tegak lurus. Jadi bidang ini garis. Ini tegak lurus nih terhadap garis. Jadi kalau digambar ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus, ya. Oke. Berbentuk persegi. Jadi yang mudah saya gambar beberapa. Ini nih. Ini tegak lurus. Dan dia berbentuk persegi. Nah, saya punya potongan itu. Ada tebalnya tipis gitu ya. Kalau di sini saya punya persegi juga. Kebayang? Di sebelah sini saya punya persegi juga. Jadi setiap mengiris dimanapun saya punya persegi. Berdiri di atasnya. Yang di sini persegi juga kecil. Kalau dihubungkan, ini tepinya ya setengah lingkaran juga nih. Yang di sebelah sana itu setengah lingkaran juga di belakangnya. Bentuknya seperti apa dong kalau begitu? Ya, ini kalau di atapnya ini mendatar ini. Bukan benda putar ini. Nah, sekarang berapa volumenya? Oke. Kalau ini XI tadi, berapa itu volumenya? Yang ini saja. Tebalnya jelas. Delta XI. Volume itu apa? Luas penampang kali tebal. Hanina, luas penampangnya berapa? Gitu. SI-nya berapa itu? Panjang sisinya. Kan persegi. Sisi kuadrat. Saya tulis dulu sisi kuadrat. Nah, sisinya berapa? Hanina. 1, Pak. Ingat persamaannya lingkaran itu. Masa 1? 1 tuh yang paling besar 1. Benar, Pak. Jadi bingung, Pak. Nih, saya tunjukin ya. Ini nih.
yang ini nih. Berapa itu sisinya? Masa satu itu? Masih gak kebayang, Pak. Iya. Itu kan sumbu X, sumbu Y-nya saya tidurkan. Sekarang saya berdirikan deh. Kok merah? Duh. Saya berdirikan. Tuh kan setengah lingkaran kan seperti itu. Yang saya gambar tuh ini nih. Nah ini berapa tingginya? Masa nggak bisa? Kan itu yang saya gambar, Hanina. Duh. Suka gitu. Inilah dosen zaman sekarang, bukan di papan tulis tapi di layar laptop. Ini yang saya gambarkan, Hanina. Iya, Pak. Masa nggak? Ini kan fungsinya apa, Hanina? Lingkaran tuh persamaannya apa? Persamaan lingkaran itu apa? Kuadrat. Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? Pertanyaannya. Y sama dengan? Kan jari-jarinya satu. Akar 1 min X kuadrat. Jadi sisinya sama dengan? Akar 1 min X I kuadrat. Iya, gitu. Seperti itu. Ih, Iya, Pak. Agak lagi. Ya. begitu. Akarnya jadi hilang. Oke, siapa yang masih bingung? Anina udah jelas sekarang. Dan ini batasnya dari mana sampai mana? Dari min 1 sampai? 1. Sampai 1. Oke, dari min 1 sampai 1. Duh, satu yang di kanan tebel amat. Gitu, tapi nggak apa-apa sih. Ada pertanyaan nggak? Oke, jadi gambar 3 dimensi, gambar 2 dimensi, dua-duanya mungkin perlu kalian buat. Nah, setelah ketemu delta VI, selanjutnya jadi tinggal bentuk integralnya. Bentuk integralnya ini kan apa? Bentuk integralnya. Integral min 1 1 min X I kuadrat. Iya. DX. Ya nggak pakai I lagi kalau udah integral. Satu min X kuadrat DX gitu aja. Ya? Ya, siap, Pak. Insya Allah. Yang lain, jelas? Saya barusan dengan Hanina. Yang lain mengikuti? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Perhatikan, ada pi-nya nggak? Nggak ada. Ini bukan benda putar kok, gitu ya. Pi biasanya muncul pada perhitungan volume benda putar. Luas juga kadang-kadang gitu ya.
Ini bukan benda putar, gak ada pi-nya tuh. Gitu. Yang kita hadapi persegi-persegi, luas penampangnya sisi kuadrat, tebalnya delta XI. Kalau soal ngitung mudah. Ini kalian hitung aja deh. Berapa tuh? X min X pangkat 3 per 3. 1 min sepertiga kali 2. 4 per 3 ya. Satuan volume. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada beberapa soal latihan di halaman terakhir. Nggak ada pertanyaan nih? Oke. Yang satu volume benda putar. Ini mestinya oke lah ya. Bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Yang A diputar terhadap sumbu X. Yang B diputar terhadap garis X sama dengan 1. C diputar terhadap sumbu Y. Yang D diputar terhadap garis Y sama dengan 1. Nah loh, sumbu putarnya kadang-kadang garis Y sama dengan 1, garis X sama dengan 1 itu gimana? Ya sama aja. Ya, garis Y sama dengan 1 itu kan artinya, coba kita gambar. Y sama dengan akar X, Y sama dengan X kuadrat, ini Y sama dengan akar X, Y sama dengan X kuadrat, titik potongnya 0 dan 1, ini juga 1. Nah, sekarang sumbu putarnya Y sama dengan 1, ini. Ya nggak apa-apa. Ini nanti diiris, ini nanti diputar ke sana. Jadi cincinnya ke sana. Ya kan? Seperti itu. Berapa volume cincin ini? Delta VI sama dengan apa ini? Kan gitu. Nanti V-nya dari integral dari ini kita mengirisnya terhadap sumbu X. Jadi bla 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 dx gitu ya. Oke? Ray? Oke, Pak. Nomor 2, ini benda dengan penampang tertentu yang barusan diberi contohnya. Bendanya masih berbentuk daerah lingkaran berjari-jari 1. Oke? Misalkan kemudian semua benda tersebut yang tegak lurus terhadap suatu diameter berbentuk persegi. Tentukan volume benda tersebut. Di sini kita tidak ditentukan koordinatnya seperti apa. Jadi bebas. Anda buat koordinatnya. Ya, yang mudah tentu si daerah lingkarannya berpusat di 0,0 gitu kan. Lalu nanti terhadap diameternya anggap aja sumbu X. Nah, ini alasnya, ini alas perseginya nih. Lalu perseginya tuh ada di mana? Berdiri di atas alas ini. Berdiri di atas alas ini. Oke? Hanina? Saya cek Hanina aja. Si perseginya berdiri. Saya gambar alasnya doang ini kan? Iya. 2 dimensi berasa 3 dimensi. Betul. Harus membayangkan yang berdirinya itu ke arah menghadap, bukan nggak ke gambar sih. Jadi mendekati kalian gitu ya. Atau menjauhi boleh juga. Berarti Pak kalau diambilnya diameternya sumbu Y juga jadi Sama tinggal aja. Cuman kalian jadi mengirisnya mendatar gitu kan? Iya. Nanti integralnya terhadap Y sama aja. Oh. Jadi si perseginya ini kalau saya gambar 3 dimensi gitu ya. Bayangkan gitu. Kebayang ya? Begitu. Oke.
saya akhiri diisi daftar hadirnya. Sampai jumpa minggu depan ya.